Hello, friends. How are you? Very tired, but here we are. Yay. Yeah, I can tell from your voice your energy is a bit low ya today. Ya. Terus ini menurut gue pas sih sama temanya hari ini mengenai anger kayak gitu because I've just Hmm. had a very unpleasant conversation with people from the management. Oh, So really? yeah, I think it's just in time. Oke. Let's start. Jadi guys, buat kalian yang sudah menonton episode minggu lalu, we have decided that I think it's good for both of us to cover other form of emotions, gitu kan? We Ya. have covered about hatred, we have covered about about anxiety and fear, and this week we're gonna cover about anger. Dan kalau Franz mungkin belum tahu, gue tadi baru ngeliat our dashboard di YouTube. Konten yang minggu lalu tuh juga banyak banget yang nonton, banyak yang nge-likes. I'm very happy to see the numbers. I really hope everyone yang nonton our platform ini bisa bener-bener terbantu gitu ya, at least mendapatkan insight-insight baru soal life in general, because that's the purpose of this platform ya. Exactly. Jadi ada pepatah kan orang yang Mm-mm. pintar itu belajar dari kesalahannya sendiri dan orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Nah, di Hmm. platform ini gua sama Henry itu sharing mengenai kesalahan-kesalahan dan juga pengalaman yang udah kita pernah lalui dan hopefully you guys can actually benefit from that. Hmm. Gitu. Benar. Yang kayak tadi Henry ngomong nih, kita bakal bahas mengenai emosi-emosi dan most of the emotions that we're talking, of course, it's going to be negative. Mm-mm. Then hopefully everyone can benefit from this. And Yeah. the theme of the day is anger. Yes. So I'm gonna ask you as an opening, do you Please. ever experience a big rage? What is your biggest rage ever? Wow, ini seumur hidup gue ya. Gue udah umur 31 nih, 32 tahun ini. Okay. And as far as I can remember, I Mm-mm. have two episodes of huge rage. Yang gue let's put into perspective on how big it was. Okay, Okay. gua hancurin seragam gua Whoa. dan gua hancurin kelas gua. The windows and then the chairs, the tables with Wow. my bare hand, with my bare hand. Oh my god, gila, what happened? If we may Jadi know itu the story. of course gak apa. Jadi gue mulai dari ini dulu ya. Ini yang paling parah. Mungkin yang Mm. satu lagi kalau misalnya kalian tertarik pengen denger, gue juga bisa share. Mm. It's a bit dark though. Jadi itu gue juara umum di kelas dulu. Mm. Nah, dan Oh, untuk ini jadi tuh juara umum, uniform yang dihancurin, uniform seragam sekolah. iya bukan seragam kerja, Oh, bukan gue seragam kerja. bikin seragam kerja. Oke. Please Bukan. continue. Nah, jadi untuk kalian jadi juara umum ya harus pertanding nilai dong. Dan gue tuh Hmm. selalu bikin tugas-tugas gue dengan baik lah. Gue bisa berani ngomong gitu. Hmm. Nah, pas lagi gue submit nih tugas gue ke guru gue, Mm-mm. dia kayak nggak baca seluruhnya, terus dia hanya langsung ngasih nilai 7. Dan buat gue tuh Hmm. itu, you know, it's not about the seven ya. Itu bukan grade menurut gua. Tapi itu Mm-mm. dia nggak baca terus langsung ngasih nilai 7. Terus gua tanya, Mm. "Bu, kenapa sih nilai saya hanya 7?" Mm-mm. Kata si orang ini, "Ya gak apa, itu nilai kamu." Kayak gak ada penjelasan, "Oh, ini karena kamu kontennya gini. Ini bisa Mm. di-improve," kayak Mm-mm. gitu. And terus karena gua mungkin udah penuh banget kali ya waktu itu, Mm-mm. kan gue dulu les-lesan banyak, tiap hari gue les, terus pokoknya gue capek banget deh, terus gue Mm-mm. ngajar juga, Mm-mm. jadinya itu gue langsung meledak, terus gue kesel banget, gue sobek kertasnya di depan guru itu, dia panggil gue balik, Gila. gue gak noleh, terus gue cari satu kelas yang kosong kayak gitu, Heeh. mulailah gue itu pasti gue nangis sejadi-jadinya, terus gue hancurin tuh kelas, kayak gue kunci Wow. tuh, gue kunci tuh pintu kelasnya.
Mm-mm. sampai harus didobrak sama satpam 2 orang. Pas lagi mereka masuk ke kelas itu, kelasnya udah hancur. Udah kaca-kaca pecah, bangku-bangku patah, Oh my meja god. hancur, kebelah dua, seragam gue sobek. Gue hanya Mm-mm. duduk di tengah kelas masih nangis. Mm-mm. Terus gue dibawa ke ruang BP. Apa sih ruang BP? Kayak ruang counseling gitu ya. Iya. Terus didudukin, kamu kenapa? Ditanya. Terus gue ceritalah sama si itu pasti kayak school psychologist counselor gitu. Mm-mm. Terus gue dikasih minum. Terus si ibu guru ini dibawa ke depan muka gue. Terus gue teriak kayak orang kerasukan. Kayak gue udah kayak mau nyerang dia. Terus gue hancurin juga meja yang di ruang BP. Oke. Oke, this is very interesting, tapi my Grab delivery di luar kamar. Can I grab it first very fast, like 2 seconds? Go ahead, go ahead. Okay, I'm back. I'm back. Nah, ya. Ya, nah jadinya akhirnya dipisahin nih sama kepala sekolahnya. Terus mereka nanya ke gua, kamu minta maaf gak? Terus gua lempar itu gelas yang ada isi air itu ke dinding. Terus gue teriak harusnya dia minta maaf sama gua, gitu. Terus gue jelasin kenapa gue bisa semarah itu. Gue ngomong, tugas seorang guru adalah membimbing. Tapi dia ngasih nilai seenak hati tanpa ngasih penjelasan kenapa nilainya hanya segitu. Dibaca juga enggak. Gue masih Jadinya bisa merasakan emosi lo nih pada saat cerita. padahal itu udah berapa belas tahun lalu ya. Kayak akhirnya gue tetap juara kelas sih. Gila. Luar biasa loh. Juara kelas, juara umum, gue juara umum. Terus gue juga kayak dapat nilai beberapa di mata pelajaran tertinggi se-Jawa Barat juga pasti gue lulus. Edan. Ini kelas berapa, Frans? Umur berapa? Kelas 12. Kelas 12 di Indonesia umur berapa ya? Kelas 12 tuh 3 SMA dong pas lulus-lulusan ya? Betul. Wow. Ngeri ya. Ngeri sih. Ria, itu meskipun gua ngancurin sekelas kayak gitu, gak ada yang berani ngomong apa-apa karena sekolah gua bergantung sama gua di nama baiknya mereka karena gue sering ikutan lomba dan gua selalu menang gitu. Gitu Gila. sih, itu salah satu reach terbesar gua. Kayaknya itu ya itu kayaknya gede deh. Hand gede gak menurut lu? Gede lah. Gue gak pernah sih throw a tantrum like that. Gila, I could never, I think. Frans, kalau misalnya, I don't know, si ibu guru kira-kira masih hidup? Masih, gue yakin masih hidup kok. Gue masih inget banget namanya. Kalau dia tiba-tiba terekspos dengan this episode di YouTube gitu, tiba-tiba one day keluar di explore page dia, what would you say to her virtually? Buat Ibu Maria Goretti, ini gue sebut namanya ya. Ya, Gue berharap Ibu jadi guru, at least you have improved after all of these years. Jangan pernah nyakiti hati murid yang memang benar-benar mau belajar. Karena ibu gak tahu murid itu sebenarnya benar-benar exert like how much effort to do their assignment. You know what, Bu? Gua benar-benar suka sama kelas ibu dulu. I love your class. But then you treat me like shit. Fuck you. wow, I'm clapping my hands di sini walaupun gak ada bunyinya. Amazing. And then how did you feel? Oh, itu kan tadi ada 2. Yang satu lagi apa? Boleh cerita juga nggak? Boleh. Siap nih. Yang ini it's a bit dark. Oke. Wow. Jadi gue diperkosa sama sepupu gue. Oh my god. Sorry banget. I'm so sorry that you had to go through that. But It's okay. oh my It's god. okay. I moved on. Okay. That's fine. Okay. Nah, of course I bled and everything, right? Terus gue juga yang ke rumah sakit sendiri. Gue juga pakai uang tabungan gue sendiri buat ke rumah sakit. Karena kan anak kecil mana ada asuransi kesehatan kayak gitu kan. Jadinya ya I bought myself bandages and everything. Ini umur berapa? Gue umur berapa ya? Itu tuh kayak 15 or 17, something like that.
Hah, bahkan udah gede sebenarnya ya, udah teenagers loh. Oh, oh, oh. Nah cuman kan gue waktu itu gak nge-gym ya, jadinya gue gak kuat-kuat amat gitu, dan sepupu gue gede kayak gitu badannya. Anyway, so Oke. there you go. Nah terus karena ada, of course lah kalau misalnya lu baru diperkosa kayak gitu, emosi lu nggak stabil ya gak sih Hen? Of course. Nah terus gue masih berusaha untuk menunaikan tugas gue dulu jadi pianis di gereja gitu. Nah, Oh nah my gue tuh god. inget waktu itu tuh si papa gue tuh ngomong apa gitu, cuman kan emosi gue lagi enak ya. Jadi tuh gue Hmm. hanya kayak kayak mendengus gitu, kayak kayak just I just coughed at him Hmm. gitu. Terus dia teriak ke gue, balik kamu sini, kurang ajar kamu, segala macam kayak gitu. Terus gue hanya ngeliat dia, terus gue gak ngomong apa-apa, udah gue ke gereja naik motor, gue inget. Hmm. Terus gue latihan piano di gereja. Terus kayak entah kenapa gue tuh ngerasa aduh gila, gak tahan, jadinya gue nangis, kayak I threw a tantrum. Gue nangis jadi-jadinya sampai pembuluh mata gue di sekitar mata gue pecah, yang di sekitar sini nih kan, di sekitar mata Hmm. gue yang kayak ya lingkaran mata lah segitu. Hmm. Hmm. Gue nangis jadi-jadinya, terus kayak gue teriak, dikira orang kerasukan, satpam-satpam dipanggil, terus sama bapak gembala sidang juga dateng. Gue masih inget namanya Pak Andrew. Fuck you too, I really hate you, you're so fucking fake man. Terus um, dia coba tenangin, terus gak berhasil. Akhirnya dia he just walked away, terus ngomong apalah pura-pura kayak gitu. Terus gue masih inget yang nenangin gue itu adalah teman kecil gue. Sekarang juga masih ada di grup chat gue. Namanya Hmm. Albert. I'm forever grateful. Hmm. Gitu. Dia nenangin gue. So that was my second biggest rage kayak gitu. Wow, Itu and then itu itu gue nangis sampai kayak hampir mau pingsan sih. Gue iyalah. teriak sampai kayak mau pingsan gitu. Terus papa gue dipanggil ke gereja kayak gitu. Pas lagi gue lihat dia, gue hanya teriak bapak macam apa tuh kayak gitu. Wow. How is your relationship with your cousin now? We don't talk. Yang creepy Oh. itu ya pasti dia punya anak Mm-mm. yang yang dia minta suruh namain anaknya gua dong. Fucking creepy man. Wow. Okay. I hope he watched this episode and yeah, regret for his life. Nggak lah Hen, gue juga nggak nuntut apa-apa. Cuman itu sih, kalau misalnya lu nanya cerita tentang kayak my like two of my biggest rage in life ini sih. Wow. I'm so sorry that you had to go through that, but this is quite an inspiring story in a way buat teman-teman yang apa namanya child molestation and child abuse itu jangan dianggap lumrah, jangan dianggap normal ya. If you are a victim, you really need to tell somebody else, your parents, your whoever deh yang you can trust gitu sih. Karena I was also a victim of ini apa? I was molested when I was 5 or 6 by my nanny's son, and yeah. Tapi bedanya gue sama Franz adalah gue tuh anak yang nggak berani marah gitu. Jadi I always suppress my emotions. I always hide gitu. I think I'm more of a coward in term of apa anger gitu ya. Gue nggak pernah marah sama sekali. Gue nggak pernah meledak. But kalau udah emosi banget biasanya gue menangis paling 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 banter gitu ya. The only the only one moment gue pernah marah itu I think biasanya gue sangat amat mudah marah ketika gue lagi berkendara. Somehow gue bisa kayak road rage yang kayak aduh jangan dicontoh deh gitu ya. And it can be very berbahaya sih sebenarnya kalau lu nyetir dan lagi emosi gitu ya. Gue udah berusaha mengontrol that part of me. Sekarang gue kalau di jalan bisa lebih sabar, bisa lebih ini, tapi kalau dalam hidup marah ke seseorang yang sampai kayak meledak tantrum gitu, I would say nggak pernah, at least nggak pernah gue konfront langsung ke orangnya. Jadi biasanya gue marah itu di kamar, gue banting barang, kayak gue pernah bilang gue tonjok
tembok, atau gue pernah banting handphone gue sampai rusak, banting barang kena laptopnya rusak, yang kayak gitu-gitu, so very damaging. Nah, dari kedua point of view kita, sebenarnya anger itu biasanya ada dua ya, yang diekspres keluar, atau kayak gue yang diekspres juga in a way tapi sembunyi-sembunyi gitu. Dua-duanya I think damaging ya. Nah, menurut lo nih Franz, now that you are a grown up man gitu, you're an adult gitu, how with all the wisdom that you have now, how would you have handled that situation differently gitu? Like Yang mana? anger yang sama guru sih. Kalau yang sama your cousin, that is very acceptable to like go out and dan segala macam. That's I think I would do the same thing if I were you gitu ya. But towards the teacher, like I think the unnecessary part for me, not that I judge it, tapi kalau misalnya kita lihat dari kacamata sekarang udah besar, kayaknya bagian ngerusak kelas harusnya nggak usah deh gitu misalnya. What do you think? Bener-bener. Itu tuh kayak manifestasi dan ekspresi marah gue ya. Gue juga kayak I wasn't trying to prove anything. Lebih ke itu tuh kayak manifestasi perasaan gue saat itu gitu loh. Di mana gue sangat amat marah gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan lu nih Han, yang ini what could I have done differently gitu. Gue bisa ajak gurunya diskusi. Tapi kan di Indonesia kayaknya murid sama guru itu ada jarak ya. Yeah. Dan I don't think she would have taken me seriously anyway. Gue juga bisa just let it go. Karena di nilai-nilai gue yang udah bagus-bagus semua, kayak just that part of getting 70 is basically nothing. Kalau misalnya gue pikir-pikir ya sekarang. Dan gue juga bisa tanya ke diri gue, kenapa gue marah banget. Apakah itu karena nilainya? Apakah itu karena gue merasa di-dismiss gitu aja? Dan gue juga bisa mikir seberapa jauh si guru ini bersedia untuk mendengarkan gue. Kalau misalnya jawabannya adalah, nope, she's not gonna listen to me. Why would I waste my breath and effort just to talk to her? The result is futile anyway. So, might as well just let it go, right? Yeah. Preserve my peace, gitu. Gitu sih Han. Kalau misalnya gue pikir-pikir sekarang, dan kalau misalnya gue menempatkan diri gue sebagai murid SMA ya, dengan pikiran gue sekarang, I think like the best way possible is just like to really, bro, just let it go. Gitu sih. Iya. Wow, gue masih amazed banget sih. I just had a goosebump. I'm having a goosebump even right now. I cannot imagine someone in my own circle ternyata mengalami hal-hal kayak gitu ya. Gini nih Hen, lu ya sebagai orang yang nampaknya gak gampang marah nih. Kok bisa sih lu gak gampang marah? Soalnya kalau misalnya, if I want to be honest with you, I think I'm actually quite a like hot-tempered person. Like I dare say gitu loh. Kok lu bisa sih kayak kalem gitu dan gak gampang marah? What's your tips and trick? Apa-apa? What are your tips and your tricks? So I think the first answer would be, memang semua orang itu diciptakan dalam spektrum personality yang berbeda-beda. Oke? Ini bakal nyinggung astrology sedikit, tapi di my chart itu gue tuh sangat heavy di elemen tanah, which is, as you know, tanah is very stable gitu. Even all of my friends, my clients tuh bisa kayak, gila ya si Henry tuh kalau misalnya ada bom meledak di sampingnya juga mungkin dia akan super, oh there's a bomb happening. You know, like I'm very unbothered gitu. Tapi France di birth chartnya France is very dominant with fire and water, which is keduanya can be fluktuatif, bisa tiba-tiba api besar, air bisa tiba-tiba jadi banjir, yang kayak gitu. Jadi balik-baliknya ke personality traits kalau astrologically gitu ya. Kedua, menurut gua ada juga hubungannya dengan
latar belakang keluarga, the way we were raised. Gua datang dari keluarga atau orang tua yang sangat amat mengontrol anaknya, sehingga gua tuh kalau mau berpendapat aja nggak bisa, Franz. Gua Oh. mau misalnya ngomong sesuatu yang honest, brutally honest gitu, kayak anak-anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha tuh kan very ini ya, straightforward kalau ngomong ke orang tuanya. When they don't like something, they gonna say it. Nah, gue tuh nggak bisa gitu. Gue bakal dicabein, gue bakal dihukum, disentil mulutnya, dibilang kurang ajar, di anything, any punishment. So whenever I say things that buat orang tua gue not nice, apapun tolak ukurnya mereka ya, gue pasti akan dihukum. So I grew up holding my thoughts, holding my emotions ke dalam gitu. Nah, gue nggak tahu the way your parents raise you itu kayak gimana. Apakah lo tuh dibiarkan bebas berpendapat, mengekspresikan diri, which is I think very healthy. Karena it's very opposite dari gue gitu ya. Itu sih pertama dan kedua. Jadi bukan karena kesadaran penuh, bukan karena gue dari lahir sudah nggak usah lah buang-buang energi buat marah gitu, enggak. But just I grew up knowing that anger itu nggak boleh, anger itu dilarang, which is very unhealthy for me. Gitu, karena back to my point di episode sebelumnya, all the emotions itu diciptakan sifatnya neutral. Anger itu ada untuk membantu kita stand up our ground gitu ya, untuk membantu kita memproteksi diri kita ketika someone crossing our boundaries. It's very healthy to feel anger, to feel angry. But again, if we cannot control the emotions, if we cannot regulate the emotions, we're gonna be overpowered by it and it's gonna take control of our actions yang mungkin nantinya akan kita sesali gitu kan. Beranjak dewasa di usia 20-an, ketika gue akhirnya sudah bisa cari uang sendiri, tinggal sendiri, keluar dari keluar dari rumah orang tua, gue baru mulai berani mengekspresikan pendapat gue, ketidaksukaan gue terhadap sesuatu, dan mengekspresikan rasa marah gitu. Walaupun marahnya juga nggak yang, karena personality-nya lagi balik-balik ke gue adalah gue very stable in a way gitu ya, gue tuh nggak marah yang meledak-meledak gitu sih. Dan I'm very grateful I had a mentor in my 20-something yang kayak ngajarin gue, it's always better to be honest and truthful about what you like. So you need to voice out your thoughts gitu, daripada lo pendem dan suppress gitu. Jadi gue belajar untuk meregulasi emosi gue dengan berbicara secara diplomatis gitu. So when I don't like something, I will approach the person and I will say, hey, ini nggak okay, what you did itu nggak okay. I was hurt gitu ya. Please don't do it again gitu. As simple as that sih. Nah, ini oke sih menurut gue ya, karena itu berarti kombinasi bawaan juga. Nah, gue tuh pernah baca kalau misalnya kita mau marah ya, marah juga sebenarnya bisa dipakai untuk jadi tool that is useful. Ini gue pernah baca, gue lupa gitu di buku filosofi mana, pasti gue masih kelas SMA atau SMP lah kayak gitu. Gue kan suka ke perpustakaan nih, baca-baca buku. Jadi itu ada satu filosofer yang ngomong, meskipun lu marah, you have to do it with good intention, with full consciousness. Apa maksudnya? Jadi kita juga harus benar-benar sadar, oh, gue marah karena memang gue harus marah, dan marahnya seberapa, and how to get angry, what to say, how to do it, when to do it, gitu loh. Jadi kayak misalnya gue ambil contoh dari pengalaman gue ya, kayak gitu. Alangkah baiknya pas lagi gue waktu marah, gue benar-benar bisa analisis kenapa gue marah. Oh, gue marah karena gue merasa direndahin. Kenapa gue direndahin? Karena mungkin di Indonesia guru tuh dianggap sebagai orang yang benar-benar membimbing. Jadi itu murid tuh ya lu terima aja gitu. Dan nampaknya si guru ini, si Ibu Maria Goretti ini, she didn't know better. Right. Gua harusnya bisa berempati dengan dia. Oh,
she doesn't know better. Meskipun gue marah, tapi gue tuh bisa channelin kemarahan gue untuk oke, gak apa, gue bikin tugasku sekali lagi sampai gue dapet nilai yang bagus kayak gitu, sampai dia baca atau at least gue demand dia, bu, ibu kan belum baca, tolong dibaca dulu, kasih tahu saya bisa improve-nya di mana gitu. Dan instead of like destroying a class gitu loh, cuman kan ini I think this is kayak metacognition kan. Sebenarnya kayak really knowing yourself, like know your emotion, be your own master in regulating your emotion kayak gitu. Yang gue bisa omongin tentang anger management kayak gitu guys. Jadi jangan sampai kayak gue merusak kelas dan menghancurkan seragam. By the way, seragam itu gue hanya punya satu, itu yang terakhir gue punya. Dan meskipun gue 2 bulan lagi gue lulus waktu itu, cuman gue ke sekolah butuh seragam kan, jadinya oke, fine, I have to buy a new set. Iya. Gitu sih, dan seragamnya lumayan mahal gitu. Jadi that was so funny. Anger is okay, anger is important, tapi kalian bisa lihat dari ceritanya Franz adalah when it is not being regulated properly, it will cost you something, it will damage you gitu ya. Padahal mungkin seharusnya kemarahan itu hanya terhadap si guru, dan seharusnya mungkin bisa diselesaikan menggunakan diskusi, mediasi, mungkin perlu ada pihak penengah. Tapi karena ya you are a teenager gitu kan, jadi meledak-ledak dan merembet kemana-mana, ngerusakin fasilitas sekolah, ngerusakin ini itu, gitu sih. Nah, kalau kalian tipe yang mirip sama Franz, yang emosinya bisa meledak, fluktuatif segala macam, always pause and reflect gitu. Kalau kalian tipenya kayak gua, yang bahkan apa-apa di-avoid, dikubur, juga itu tidak sehat guys gitu. Kalian harus berani ngomong, utarakan, pause dulu. Gue tuh dulu juga ada tendensi jelek ini sih, karena nggak dibiasain ngomong, gue tuh ada tendensi ngambek itu. Jadi even ke orang yang gue nggak suka, kemarahannya itu lebih ke dalam, ya gue akan stop communicating at all. Itu kan nggak membantu juga ya, gue nggak bertumbuh, orang yang bikin salah nggak tahu bahwa dia salah dan dia juga tidak bisa bertumbuh, ya nggak sehat juga gitu. So sebenarnya kemarahan itu yang dibutuhkan, ketika kita merasakan kemarahan, sebenarnya yang dibutuhkan itu satu adalah clarity, kejelasan, ya kan? Gua maunya A, lu maunya apa gitu. Yang kedua adalah boundary. Apakah yang lo lakukan itu melanggar boundary gua yang mana nih gitu. Kalau dalam kasus raping atau child molesting gitu ya, yang dilanggar adalah physical boundary, ya kan? Ada macam-macam. Nah, kalian harus tahu dan tentuin gitu. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan ketika kita marah itu sebenarnya apa? Movement. Karena pada saat kita marah, wah kita tuh badannya kayak dipenuhi energi vulkanik gitu kali ya, yang kalau kita nggak lampiaskan atau keluarkan bisa berbahaya. Nah, melampiaskan atau mengeluarkannya itu bukan dengan cara nonjok atau main fisik atau lempar barang guys. Jadi kalian bisa alihkan dengan jalan, push up, atau kalau mau mukul bantal gitu. So badan kita harus bergerak gitu. Jadi ketika kita marah, kita harus bergerak gitu. Lari kek, olahraga kek, I think that's the easiest and fastest way to do ya. Dan yang kedua adalah kita perlu ngomong secara jelas, I am angry because gitu. Ketika orang tuh ngedenger suaranya sendiri, biasanya mereka bisa berpikir lebih jernih sih gitu. Atau kalian bisa juga tulis boundary apa sih yang di cross sama orang tersebut yang bikin kalian kok ke-trigger angernya gitu sih. Nah, kalau misalnya di-suppress atau dikubur, ditahan, sooner or later itu akan turn into resentment or depression, which is also unhealthy gitu. Wah, gue jadi panjang nih. Jadi gini sih guys, bukan berarti kalian gak boleh marah ya. Bener. Justru sebenarnya marah itu penting, kayak tadi si Henry ngomong tadi. Cuman kalian harus tahu kenapa kalian marah. Ya. Dan kenapa kalian outputnya kayak gitu. Misalnya ada perasaan seperti itu.
dan pikirkan caranya untuk bikin si kemarahan ini produktif gitu loh. Hmm. Jadi kalian harus marah dengan alasan yang tepat, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dan ke orang yang tepat. Gitu. Benar. Untuk summarize semua penjelasannya si Henry tadi yang panjang lebar, gitu sih. Terima kasih. Gitu sih Hen, episode kemarahan gua, dan untungnya sih sekarang gua udah jarang marah karena gue juga udah tua ya, dan gue juga gak mau kalau misalnya marah ntar gua berkerut lagi, siapa yang Iya bayar benar. muka Nanti gua. botoxnya harus cepat-cepat di replenish ya kan mahal. Oh gitu. Nah sekarang sih kalau misalnya gue kesel ya guys ya, gue sih biasanya keluarin kertas dan gue mulai menulis kaligrafi. Cie, That's good. Elegan gak? So Elegan angguli kan. Terus gue kalau misalnya gue lagi bete nih, kayak hari ini gue lagi bete banget nih sebenarnya guys. Jadi gue main piano, gue menghibur diri gue sendiri kayak gitu. Or I would just like find my very close friends and then I would tell them like, hey, I'm not feeling good today, gitu. Yes. Dan mereka bakal nanya kan, how can I help you? Yeah. Terus gue sih hanya jawab, no, nothing. Karena gue menghibur diri gue sendiri nih guys. Kayak misalnya gue sekarang nih, tadi gue lagi main piano, menghibur diri, main Mozart kayak gitu. My book. Gitu sih guys. Jadi itu sih channeling emotion gue gitu. Ya. It's very good karena yang lo lakukan pertama kali itu sudah benar, yaitu adalah lo bergerak. Lo melakukan aktivitas yang repetitif. Lo membiarkan tangan lu bergerak, jadi si emosinya itu dialirkan ke that movement of your body gitu. Nah, tapi lu mention satu hal yang menarik tadi soal cerita ke temen ya. Itu juga jadi good reminder sih Franz menurut gua, bahwa surround yourself with trustworthy people itu penting sih, and accountable friends gitu. Jangan don't isolate yourself when you feel angry. Bahkan gak cuman angry doang, tapi kalau kalian merasakan emosi apapun, kesedihan, kemarahan, kebencian, gundah gulana, apapun itu, ada selalu opsi untuk cerita ke temen gitu ya. Jangan isolate yourself karena it will only make you feel and think worse gitu. Bener. Jangan biarin kalian tuh dikonsumsi sama emosi negatif. Betul. Dan kan kalau marah tuh sebenarnya triggernya biasanya dari luar kan, eksternal. Kalau kalian isolate dan simpan sendiri, kalian rugi banget. Sementara orang yang melakukan kesalahan tersebut menjalani hidupnya dengan normal, lalalali, bisa tetap minum matcha, bisa jalan cantik dimanapun dia berada. Kaliannya di kamar murung marah, wah nggak worth it sih. Iya, Gitu. nah, soalnya ini ya marah tuh nih, ini gue kepikiran karena gue lagi masak nih sekarang nih. Itu tuh ya kayak kalian masak sesuatu nih, terus kalian tutup pancinya dengan rapat. Itu kan kayak kalian mengisolasi diri sendiri. Terus tapi apinya tetap nyala, kemarahannya kalian. Itu kalau misalnya bukan panci presto ya, atau panci biasa, itu meledak loh. Soalnya nggak ada channelnya. Soalnya kayak nggak ada tempat buat pelepasan gitu loh. Tempat buat release kayak gitu. Ntar kalian meledak gitu. Jadinya gue sih berharap jangan sampai meledak. Karena yang rugi itu kita sendiri. Kayak yang kata si Henry tadi ngomong, orang lain mah gak apa-apa, kitanya yang rugi. Gitu sih guys. Nah pesan terakhir gue ya guys ya, untuk sebagai orang yang sebenarnya gue akui gue sangat amat pemarah. I have a temper, like I'm telling you. I think you guys can tell lah, like from looking at me. I do have a temper dan gue tahu itu. Dan makanya gue juga selalu bekerja keras untuk like how to regulate this like big and bad temper of mine gitu. Yang kayak tadi Henry ngomong, surround yourself with good people. Lalu kalau misalnya kalian lagi marah, bergerak. And actually try to have a hobby. Karena kalau misalnya kalian punya hobi, kalian bisa lakuin hobi kalian waktu kalian lagi kesel banget atau lagi bete banget. Dan juga always understand every action has its own consequences. Dan biasanya kalau misalnya lagi kalian marah, lalu kalian lakuin sesuatu yang bodoh, biasanya konsekuensinya itu pahit ditelan kita sendiri gitu. True.
Yes. Okay, I totally agree with you. Gua nggak akan nambahin apapun. So I really love this episode. I think we're getting better each week, yeah. Hopefully. And I think that's about it from us this week. Iya, I think that's all guys. Yeah. Kayak gue pernah nonton dulu di sinetron dulu pas gue masih Mhm. Indonesia. Ada Mhm. satu karakter yang selalu ngomong, Ojo nesu-nesu, jangan marah-marah. Tuh. Jangan marah-marah guys, rugi ntar kalian sendiri yang cepet tua, kalian yang penyakitan, kalian sendiri Yeah. yang telan pil pahitnya. Jadi Yeah. santai saja, jangan marah-marah. Kalau misalnya lagi marah, tolong diregulasi yang baik. Love you guys. Betul. Love you. See you. Bye bye. Bye.